warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai aja. Jadi materi yang mau saya bawa untuk hari ini itu materinya tentang create, read, update, dan delete ya. Oke, nah kita akan coba coding bareng. Jadi buat teman-teman yang di rumah boleh sambil buka Visual Studio Code-nya sambil kita coba. Jadi daripada hanya nonton aja. Nah kita bikin ngerjain satu studi kasus yang kemarin ya. Kita lanjutkan lagi tentang website COVID-19. Oke. Websitenya sendiri seperti ini nanti. Nah ini nggak akan kita coding ulang lagi dari awal karena ini harusnya di pertemuan sebelumnya udah dipelajari dan udah coba dikerjakan. Yang kita akan coba pelajari gimana kita menginsert data lalu mengubah data dan menghapus datanya. Jadi read-nya udah nggak kita pelajari lagi dari awal. Nah, jadi ini udah saya kerjain, jadi kita hanya teruskan modul yang belum aja. Ya. Nah website ini tuh intinya menampilkan data pasien COVID, ada foto, ada nama, ada tanggal masuk, ya, ada statusnya, status pasiennya, dan kapan tanggal di entry-nya, ya, tanggal masuknya. Nah, nanti di detailnya. Ya, ini data-datanya, ada nama, ada jenis kelamin, ya, ada tempat dan tanggal lahir, ada tanggal masuk pasiennya. Nah, nanti kita bisa edit statusnya bisa berubah ya, karena pertama kali masuk datanya misalnya pasien dalam perawatan, nah terus kita bisa update statusnya apakah pasien meninggal atau akhirnya pasien sembuh. Kurang lebih seperti itu yang bakal kita kerjain hari ini. Untuk database-nya, kurang lebih artinya kayak gini ya. Jadi sederhana, hanya ada dua tabel. Satu tabel pasien, yang satu lagi tabel status. Ya ini kayak LT statusnya. Nah pasien ini ada primary key-nya ID, ada foto, ada nama, ada gender yang tadi ya, tempat tanggal lahir, tanggal di input, tanggal masuk datanya, kemudian status. Nah, statusnya ini foreign key ke tabel status. Di sini ada 3 status tadi, pasien dalam perawatan, pasien meninggal dunia, sama pasien sembuh. Jadi di dalam sini itu ada 3 data. Kurang lebih ini yang bakal kita kerjain satu hari ini, satu sesi ini. Ya. Proyeknya ini. Jadi proyeknya ini udah running ya. Supaya saya nggak mulai dari awal lagi, waktunya takutnya nggak cukup kayak yang sesi yang lalu. Oke, di URL sendiri ini ada indeks. Nah indeks ini yang tadi tampilan tabelnya, ada daftar pasiennya, kemudian ada detail. Oke, jadi 2 ini kita nggak bahas lagi. Ya, yang kita bahas ini ya, ada add untuk menambah data pasien baru. Kemudian update, tadi kita update status pasiennya. Kemudian kita delete, ya, bisa kita delete juga data pasien. Nah, kurang lebih ada 3 ini. Kita mau aja ya. Nah, yang pertama teman-teman perlu buat root-nya. Ini root-nya udah dibuatin tadi. Yang kita buat pertama untuk halaman add-nya dulu. Jadi kalau kita mau menambah data pasien, kan perlu ada halamannya dulu ya. Halaman awalnya ada form-nya. Kita buat dulu data form-nya. Oke. Nah, di sini saya bilang metodenya get, HTTP metodenya pakai HTTP method get. Nah, URL-nya ini ya, pasien add. Nah, nanti akan diarahkan ke controller, namanya pasien controller. Dilempar ke fungsi create.
Ini saya kasih nama ini. Oke. Nah, kita coba buka controllernya. Oke, yang ini karena sudah kita abaikan aja ya. Oke, nah ini ya. Nah, kita lempar ke fungsi create. Fungsi create ini sebenarnya nggak ngapa-ngapain, teman-teman. Jadi fungsi dia itu hanya melempar kita ke view aja. Jadi nggak ada logic yang macam-macam di sini. Ya, kita lempar ke halaman view. Nah, di sini view-nya pasien.add. Artinya apa? View-nya ada di dalam folder pasien, filenya namanya add. Jadi folder view-nya itu ada di dalam folder pasien, ya saya kelompokin. Oke. Kemudian ada di dalam folder add. Nah, view-nya itu saya bikin layout. Jadi saya udah bikin layoutnya, jadi detailnya itu hanya fokus ke konten. Header segala macam saya buatnya udah di layout sini. Supaya kita nggak terlalu pusing pas coding kontennya. Ya, ini headernya, layoutnya. Nah, nanti di layout di sini ada namanya sebentar, yield ya. Yield inilah yang bakal kita isi dengan data sesuai dengan fungsi fitur halamannya. Nah, kalau add, saya extend layoutnya, kemudian kita mulai isi kontennya. Oke. Kita mulai, yang pertama kita kerjain, kalau kita mau bikin form data ya, pasti kita butuh satu form ya. Oke, kita bikin form, metodenya post. Lalu kita bikin form untuk isian. Ada apa aja sih? Ada nama pasien tadi, nama pasien. Kemudian ada jenis kelamin ya. Habis itu ada apa lagi? Jenis kelamin, tempat, dan tanggal lahir. Oke. Ada foto. Untuk foto agak belakangan aja ya. Kemudian tanggal masuk. Nah, nanti tanggal masuk kita set sama dengan current date. Intinya pada saat data itu di input berarti tanggal masuknya itu. Oke. Berikutnya status ya. Status pasien. Nah, status pasien karena dia baru masuk, nah statusnya langsung kita set aja kalau pasien itu dalam perawatan. Nah, jadi ada data ini ya. Oke. Nah, supaya desainnya lebih enak, kita langsung pakai Bootstrap-nya aja. Nah, teman-teman kalau yang masih bingung Bootstrap-nya, bisa lihat lagi ya rekaman yang cara install Bootstrap-nya. Nah, ini template project-nya saya udah install Bootstrap-nya, jadi saya nggak akan install lagi di project-nya, saya langsung jalanin aja. Oke, saya buka website Bootstrap. Nah, di sini ada bagian input, ya. Oke, bagian form input. Nah, supaya rapi, saya pakai ini ya, form group-nya. Halo, masih connect nggak? Suara saya masih terdengar nggak ya? Masih dengar, Pak. Oh, berarti screen saya Screen Bapak. Sebentar ya, screen saya nge-freeze nih. Sorry, Zoom saya nge-freeze. Bentar ya.
Oke, sorry tadi Zoom saya nge-freeze, tunggu sebentar ya. Oke. Oke, sampai di mana tadi ya? Sampai ke ini ya. Oke. Oke. Supaya suara saya udah terdengar ya? Aman. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Supaya desainnya udah langsung bagus, ya kita pakai template Bootstrap aja, kita copy. Lalu kita masukkan ke code-nya. Kita nama dulu. Nama, bahasa Indonesia aja ya. For name, ID-nya name. Jangan lupa dikasih. Oke. Oke. Ya. Nah, kalau kita pakai Bootstrap sebenarnya ini nggak perlu diotak-atik ya. Yang ininya udah nggak usah dirubah-rubah. Yang kita perlu rubah pertama ID sama tambahin name. ID-nya itu untuk menghubungin label sama inputnya. Karena di sini kan dia pakai ini. Kemudian name-nya. Nah, name ini perlu. Kenapa? Nanti pada saat kita lempar ke halaman untuk melakukan query data segala macam, nah dia tuh ambilnya itu berdasarkan name-nya. Jadi bukan berdasarkan ID. Ya, jadi ID itu sebenarnya lebih keperluannya untuk ke client side-nya. Jadi kalau teman-teman mau dapetin value dari elemennya, nah, untuk client side-nya bisa by ID. Kemudian untuk diolah di sebagian server side-nya, dia butuh atribut namanya name. Oke, kita lanjut lagi ya. Lalu kita copy. Biar gampang kita copy aja ya. Untuk nama, untuk jenis kelamin, gender. Sorry. Kita copy lagi untuk tempat lahir. Oke, kita copy lagi. Oh, udah ya, cukup berarti ya. Oh, tanggal lahir belum, tanggal lahir. Oke, jadi kita ada 4 field. Nama, jenis kelamin, tempat lahir, dan tanggal lahir. Yang ini nanti kita set otomatis 2 ini. Kita coba lihat dulu, siapa tahu ada error. Saya lupa, dari indeks kan kita perlu direct ke sini nih. Ya, ke halaman ininya ya. Nah, untuk direct ke halaman ini, ya di indeksnya jangan lupa ditambahin URL ya di sini. Ya.
ke pasien .add. Nah, karena dia itu pakai link, ya, berarti otomatis metodenya itu get, bukan post. Jadi di sini pasien.add itu nanti ditangkap sama yang metodenya get ini. Ya. Jadi kita walaupun URL-nya sama, namanya juga sama, dia bisa dibedain perlakuannya berdasarkan HTTP metodenya. Oke, kita lanjut lagi. Hasilnya sudah keluar ya. Nah, ini kita hapus saja. Tempat lahir, tanggal lahir udah keluar semua. Oke. Untuk jenis kelamin ini kan kita pengennya pakai ini ya, pakai drop down ya, supaya dia nggak lain-lain itu kan isinya kan nggak sesuai. Jadi kita mau coba isi dengan yang lain. Suara saya masih jelas kan ya teman-teman ya? Masih Pak. Oke, sip. Oke. Ya, jadi kita nggak mau orang ngisi sembarangan. Jadi yang paling cocok kita coba pakai drop down. Nah, kita bisa coba cek di sini ada drop down nggak? Drop down select ya. Nah, pakai select list aja ya. Oke, kita copy aja. Kopinya tadi ya ke add.blood. Yang mau kita ganti bagian jenis kelaminnya, inputnya ini nggak cocok, nggak pakai teksnya. Kita hapus aja, kita ganti. Oke, ini ID-nya kita, dan jangan lupa dikasih name juga. Gender. Oke, ini ya. Oh, labelnya ada di sini. Oke, berarti kayak gini. Oke, nah optionnya berarti kan ada laki-laki dan ada perempuan. Yang dua ini kita hapus. Ya, jangan lupa option ini ada value-nya ya. Jadi ketika form ini disubmit ke server, nah dia tuh server tuh nggak baca ininya ya, tapi yang dibaca itu value-nya. Kenapa value-nya L atau P? Karena di database-nya itu saya bikin kayak gitu. Di database itu nggak nyimpan full ya, laki-laki, perempuan. Yang saya simpan nanti di database hanya L atau P aja. Jadi lebih hemat karakter. Oke. Tempat lahir, oke, teks. Nah, untuk tanggal lahir, ini karena dia tanggal, kita ganti jadi date aja. Oke, kita hapus saja ya. Oke ya. Jadi ini udah pakai drop down, pilihannya laki-laki dan perempuan, dan untuk tanggalnya itu udah pakai date. Nah, kenapa di sini biasanya date itu kan formatnya DD, MM, YYY. Kok di sini HH, BB, TTT? Karena memang format di komputer saya ini pakai format Indo. Ya di sini itu pakai format Indo. Jadi si Laravel karena running di lokal PC saya, dia ngikutin format di server. Nah, format di lokal laptop saya. Nah, HH ini bahasa Indonesia jadinya jatuhnya ya. H itu hari, B itu bulan, T itu tahun. Jadi ini munculnya seperti ini. Nggak apa-apa, nggak masalah. Kita nggak usah permasalahan itu. Oke, lanjut. Yang kurang adalah tombol add. Tombol add ini kita pakai submit ya. Input submit. Kita bikin aja, tambahkan lagi di dalam form ya. Input submit-nya. Value-nya apa? Simpan. Oke,
Oke, kita coba refresh lagi. Udah ya? Kalau mau dibagusin lagi, tinggal tambahin kelas bootstrap-nya. Sorry, misalnya pakai BTN sukses ya. Sini dingin banget ya. Oke, jadi ini pakai stylenya bootstrap. Oke, udah selesai kita bikin form. Sekarang kita mau olah datanya supaya masuk ke database. Nah, untuk mengolah datanya supaya bisa masuk database, ada satu halaman yang ini ya, URL-nya. Ada satu function namanya store di controller yang sama. Nah, berarti dari form ini kita harus arahkan ke sini. Dari form ini harus diarahkan ke sini. Caranya gimana? Caranya berarti di mana tadi ya? Di add-nya ini, action-nya. Nah, di sini kita harus tambahin root. Oke, nggak butuh parameter, ini kita hapus aja. Kita nggak butuh parameternya, hanya langsung ke root-nya aja. Nama root-nya apa tadi? Ini ya, pasien.net. Oke, jangan khawatir walaupun nama root-nya sama, dia nggak akan ketukar ya, karena metodenya beda. Yang satu get, yang satu post. Oke. Jangan lupa teman-teman, kita perlu tambahin namanya CSRF. Setiap kita submit form lewat Laravel Blade template ini, dia perlu namanya CSRF. Saya lupa kepanjangannya cross site apa gitu. Tapi intinya adalah fungsi CSRF ini tuh untuk memastikan data ini disubmit dari aplikasi yang sama, dari website yang udah kita buat. Ya, jadi pada saat kita membuka halaman ini, kita coba refresh dulu ya. Kita coba inspect. Oke, kita coba buka formnya ya. Oke, nah di sini tuh ada token. Nah, jadi si CSRF itu fungsinya untuk nge-generate token ini. Nah, token ini tuh kayak random key yang dibuat sama si CSRF-nya. Ya. Nah, nanti kemudian kalau kita submit formnya, ketika kita klik submit, simpan formnya kita submit, itu key ini akan dikirim balik. Nah, ketika dikirim balik, si Laravel akan memverifikasi bahwa yang submit itu adalah form yang sama gitu ya, halaman yang sama dari si websitenya dengan mengirimkan key ini. Jadi kita orang nggak bisa sembarangan submit ke ini ya, URL ini, ya, karena dia butuh token ini. Itu. Kalau penjelasan saya masih kurang jelas, silakan teman-teman googling CSRF atau buka user manual Laravelnya juga ada ya, bahas tentang CSRF. Sebenarnya CSRF itu nggak hanya ada di Laravel. Ya, di Laravel, jadi Laravel mengadopsi CSRF. Oke, kita lanjut. Oke, jadi kita perlu tambahkan ini. Kalau sudah, berarti kan mengarah ke sini. Di sini mengarah ke pasien controller di fungsi store. Sekarang yang perlu kita lakukan, kita buka fungsi controllernya. Ya, sekarang kita buka controllernya di fungsi store. Jadi saya udah bikin ada fungsinya ya. Oke, tadi ada indeksnya, ada create, nah ada fungsi store. Nah, di store ini ada parameter namanya request. Apa itu request? Jadi semua yang ada di dalam form tadi, teman-teman, ada nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, itu akan disubmit dan ditangkap oleh fungsi ini dalam bentuk object request. Dalam bentuk object request. Ya, jadi nanti pas kita mau akses field-nya lewat object request ini. Gitu. Oke, nah yang harus kita lakukan pertama kali, kita perlu, bentar ya.
Oke, kita perlu melakukan validasi dulu. Jadi request-request yang masuk, kita validasi dulu. Isinya benar nggak? Misalnya kita mau si nama ini wajib diisi. Nggak boleh dikosongin ya. Jangan sampai nanti datanya masuk ke database namanya kosong. Atau jenis kelaminnya ini bisa ditembak gitu ya, isi yang lain nggak boleh. Gitu. Atau tempat lahirnya nggak diisi. Atau tanggal lahirnya kosong. Atau tanggal lahirnya lebih dari tanggal hari ini, kan itu nggak benar ya. Mana ada orang lahir lebih dari tanggal hari ini gitu. Nah, itu semua kita harus validasi dulu sebelum masuk ke database supaya data yang masuk udah bersih. Oke, caranya gimana? Nah, kalau di PHP biasa itu kan kita harus validasi satu-satu manual ya. Di Laravel itu udah ada library namanya validator. Nah, kita tinggal pakai aja validator ini. Oke. Kalau teman-teman bingung validator di apa, bisa buka user manualnya. Ya. Di bagian basic, nah di sini ada validation. Oke. Nah, ini ada validation, teman-teman bisa nah ya, bentuknya seperti ini teman-teman. Ya. Nanti teman-teman bisa buka dari baca dari sana. Oke. Oke, yang perlu pertama kali kita buat bikin namanya request validate. Atau kita copy aja lah ya. Ini ya. Jadi di website-nya udah ada contohnya, kita tinggal copy aja. Oke. Oke, field apa yang kita perlu validasi? Pertama misalnya nama. Jadi ini tuh yang ada di name, ingat yang ada di name. Bagian sini, bukan bagian sini, bagian sini ya. Oke. Oke, misalnya nama wajib ya. Nama wajib. Terus maksimal misalnya 100 karakter. Oke, setelah nama apa lagi ya? Tadi gender. Oke, gender wajib isi. Kemudian validasinya dia harus L atau P. Jadi yang kita baca tuh value-nya, ingat, bukan teksnya tapi value-nya. Ya. Nah, kok ada in? Nah, teman-teman kalau masih bingung, bisa buka lagi manualnya. Silahkan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan nih. Ini ada namanya validation rule. Sebentar. Oke, nah di halaman yang sama kalian cari aja nih available validation rule. Nah ini semua validasi yang ada di validator bisa dipakai. Ya, kita nggak akan bahas ini semua hari ini, pasti nggak akan cukup waktunya. Jadi silakan teman-teman sesuaikan sama kebutuhan. Ya. Nah buat teman-teman yang ngerjain project, nah mau bikin validatornya bisa disesuaikan sama kebutuhan ini ya. Oke, in, nah in ini ya, kita bisa pakai in di sini. Jadi si in ini memastikan value-nya itu di array tertentu, di range tertentu. Oke, gender sudah. Tempat lahir ya. Apa tadi tempat lahir? Tempat lahir, birthplace. Oke, birthplace required maksimal ya. Misalnya maksimalnya 100 juga. Kemudian birthday. Tanggal lahirnya. Ya, required. Nah, dia harus tanggal. Formatnya harus tanggal. Jadi kita bisa tambahin di sini date. Oke. Terus kita bisa pakai namanya before or equal. Jadi kita mau pastiin tanggalnya itu nggak melebihi hari ini ya. Nah, karena orang nggak mungkin lahir udah diprediksi gitu misalnya.
Nah, itu tadi mana tadi? Equal, coba. Equal. Nah, ini ada after or equal, lihat. Ada before or equal. Ini ya, kita pakainya before or equal. Kita pakai aja. Oke, untuk menvalidasi tanggalnya nggak boleh, tanggalnya harus belum atau equal sama dengan today. Nah, untuk ngecek hari ininya cukup teman-teman tulis today aja. Jadi dia udah ngerti today itu current date. Oke, ada 4 field yang kita perlu validasi. Kalau sudah divalidasi, ya, kita bikin objek pasien. Nah, jadi, oh ya saya lupa. Jadi saya di sini sudah ada objek namanya pasien ini. Ya, ini ada elemennya ya. Ini saya udah nggak bahas lagi karena sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Yang dates ini nanti saya akan jelasin belakangan. Ya. Nah, kita udah ada objek pasien. Kita tinggal bikin pasien. Ya. Titik 2. Oh, sorry. New pasien. Kayak gini ya. Oke. Jadi kita bikin objeknya, ini OOP ya. Kita bikin objeknya. Nah, biasanya teman-teman kan perlu set satu-satu ya. Jadi pasien kita set namanya sama dengan request. Ini request. Terus name. Gitu. Ya. Nah, kalau jadi kita mapping nih. Jadi dari request-nya kita mulai mappingin ke dalam objeknya. Nah, supaya nanti kita bisa simpan. Nah, kalau atributnya banyak, kan kita nggak mungkin harus define lagi satu-satu. Biar cepat, teman-teman bisa ganti dengan namanya request all di bagian konstruktornya. Nah, jadi lebih efisien, lebih cepat. Nah, request all ini berarti semua isi di dalam request dia akan ambil, ya, lalu dia akan langsung mappingin di konstruktornya, itu otomatis di mappingin sama si atributnya. Kok bisa? Nah, yang terpenting ininya harus sama dengan atribut dari si modelnya. Nah, di sini kan saya nggak punya atributnya ya. Kenapa? Karena sama dengan di database-nya. Yang kita coba lihat di database-nya ya. Ini tabel pasien. Ya, nah di sini kan sesuai nih, name, gender, birth date, birthplace. Jadi karena sama, kita langsung aja di mappingnya di konstruktornya, jadi lebih cepat. Oke, nah ini kita udah isi. Kemudian ada tadi ada 2 macam ya, ada tanggal masuk sama status. Nah, 2 ini kita langsung set aja kan. Berarti setelah ini kita tambahin set entry date ya. Saya agak lupa. Ya, entry date. Nah, kita mau entry date ini current date. Nah, caranya gimana? Ada namanya date. Formatnya diisi MD. Ya, kenapa formatnya kayak gini? Karena di database kesimpanannya terbalik ya. Tahun dulu, bulan, ya tahun, bulan, sama tanggal. Kalau di database itu urutannya disimpannya terbalik. Oke, kemudian kita set lagi status ya, status ID. Itu sama dengan 1. 1 itu kan pasien dalam perawatan. Kurang lebih kayak gini. Oke, kalau sudah, berarti kita tinggal simpan. Cara simpannya kita tinggal save seperti ini. Nah, di save ini artinya dia simpan ke database. Ya.
Oke. Nah, kalau sudah sukses disimpan, kita mau redirect nih. Coba kita redirect ya ke halaman detail. Berarti kita return redirect ke halaman detail ya. Redirect. Pasien.detail. Ya, lalu ada parameternya ya. Parameternya kita kirim ID kalau nggak salah. Kayak ini deh. Pasien. ID. Oke. Nah, lalu supaya ada notifnya berhasil disimpan atau enggak, kita bisa pakai namanya flash session. Jadi kan teman-teman pernah lihat nih di website nih, pas sudah berhasil disimpan, ting gitu ya, ada pop-up-nya. Nah, itu kan perlu ada notif seperti itu ya, supaya kita tahu nih bahwa berhasil disimpan apa enggak, atau gagal. Saya biasanya pakai flash session. Nah, sukses, ininya true. Oke. Nah, kalau dia berhasil kesimpan, dia akan redirect ke sini, ke halaman detail, ya, untuk melihat data yang berhasil disimpan tadi. Kemudian dikirim namanya flash session, sukses, true. Nah, flash session ini nanti dibaca di layout. Ya. Nah, di bagian layout ini saya udah pasang mana? Nah, ini. Ya, jadi kalau ada session sukses yang tadi saya kirim, kan balikinnya true nih. Kalau balikin true, nah nanti saya kasih alert kalau data berhasil disimpan. Gitu ya teman-teman. Oke, kita coba dulu ya. Udah panjang codingannya, tentunya error kan. Kita nggak tahu nih. Oke, supaya mastiin kita run ulang. Oke, ada error. Kita coba ya. Kalau nih, kan tadi kita validasi, nama wajib diisi. Kita coba klik. Oke, ada pesan errornya. Ya, pesan errornya nama is required. Birthplace field is required. Birth date field is required. Nah, jadi ada errornya nih, langsung muncul. Ya, menarik ya, padahal di codingan kita itu nggak ada nih ngelempar error, pesan errornya itu nggak ada. Jadi yang ngerjain pesan errornya pun si Laravelnya udah bantu kerjain. Enak banget ya. Jadi kita bahkan ini yang nggak perlu kerjain if else-nya, selection-nya kita nggak perlu bikin. Ya, terus pesan errornya juga nggak perlu kita bikin, nggak perlu kita lempar. Gitu. Tetapi gimana cara saya bisa nampilin ini? Nah, pesan error ini tuh saya taruh di bagian layout. Bagian layout lagi ya. Jadi kalau ada pesan sukses atau pesan error, saya simpannya di layout. Sebenarnya bisa aja teman-teman taruh di halaman add gitu ya. Cuman supaya kalau ada halaman lain nih, ada form juga, ada pesan errornya, ada pesan suksesnya, saya nggak perlu bikin satu-satu. Ya, takutnya di sana juga nggak konsisten misalnya. Nah, saya taruhnya di layout. Gitu. Nah, di layout ini ada namanya error. Nah, jadi dari pasien kontrol ini, ketika di validate, ternyata ada kondisi yang nggak terpenuhi, dia akan langsung melempar error. Oke. Balikin ke halaman sebelumnya, lalu lempar variabel namanya error. Nah, kita cek dulu nih, ada nggak pesan error. Kalau ada, saya di sini tampilin alert. Ini Bootstrap ya. Saya tampilin pesan alert, saya for it semuanya. Ya, semua errornya saya looping, saya tampilkan dalam bentuk list. Gitu. Oke. Bisa nggak Pak? Saya maunya errornya jangan kayak gini. Saya mau misalnya di bawah field yang error kan ada
yang lebih enaknya dilihat. Jadi di bawah fieldnya errornya ditaruh di situ. Bisa ya, kalian baca aja manual bagian validasi ya, validation di Laravel kalian baca aja. Itu bisa kita mappingin satu-satu ke fieldnya. Ya, kita dicoba aja ntar ya. Oke, kita lanjut. Ya, nah di sini kita bisa tampilin errornya. Ya, makanya tadi errornya muncul ya. Nah, sekarang kita coba isi dengan data yang coba ya. Oke. Nah, terus tiba-tiba saya isi tanggalnya lebih dari hari ini nih. Tanggal lahirnya kan nggak boleh ya. Kita coba ya. Oke, muncul isinya ya. The birth date must be date before or equal today. Ya, jadi errornya juga ada. Tapi di sini teman-teman, ini agak menjengkelkan. Kenapa? Karena formnya kan jadi hilang lagi nih. Kebayang kalau formnya panjang, nah teman-teman harus isi lagi dari awal kan capek. Nah kita mau value yang sebelumnya tuh jangan hilang. Gimana caranya? Di bagian sini. Nah di bagian formnya, di view-nya, view date-nya. Nah di formnya ini ada input, kalian tambah value. Ya, terus ada sintaks namanya out. Di sini nggak keluar date-nya. Out, ya. Lalu nama ininya, misalnya bertis. Gitu. Oke, kita coba pasang semua ya. Oke, untuk yang ini terus terang saya agak lupa nih yang select, kita coba dulu bisa nggak ya? Ada yang kekurangan ini. Oke. Pakai name, pakai gender. Ya, kita copy ulang lagi. Oke, kita coba ya. Oke, nah sekarang value-nya tuh nggak hilang ya, gitu. Jadi user nggak perlu capek-capek buat ngetik lagi ulang semua, karena value yang sebelumnya tetap di keep. Oke, nah sekarang kita coba masukin nilainya betul semua nih value-nya. Harusnya kesimpan ke dalam database ya. Coba di sini 320 ya. Wah, ada error nih. Add token to value bla 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 bla. Oke. Kalau teman-teman ketemu error ini, penyebabnya nih ya di bagian elemen model. Error. Oke, penyebabnya karena teman-teman nggak nge-add variable. Ya. Jadi di bagian modelnya itu secara default semua kolom itu nggak boleh diisi. Gitu. Nah, kalau teman-teman mau isi, itu teman-teman harus bikin namanya variable. Sebentar. Nah, caranya gimana, teman? Tambahin protected, $, ya. Bentuknya array. Oke, jadi teman-teman define field yang boleh diisi. Itu tadi ada apa aja?
Ada name, ada gender, ada birthplace, ada birth date, ya. Terus apa lagi? Ya, nanti ada entry date juga ya. Date, ada status ya. Oh, status foreign key. Oke. Kita cobain aja tambahinnya. Status ID. Nah, nanti kita tambahin lagi foto. Buat fotonya sekalian ya, biar nggak bolak-balik. Kita coba lagi. Oke. Sukses ya. Nah, jadi kalau dia ada berhasil simpan, saya direct ke halaman detail, tapi ada notifnya nih, data berhasil disimpan. Oke, gitu ya. Nah, ini datanya berhasil kesimpan. Nah, jenis kelamin kenapa kosong? Kita coba lihat. Bagian detail ya. Nah, pindah ke bagian detail, karena detail itu yang nampilin datanya ya. Jadi data yang sudah disimpan, kita tarik lagi untuk ditampilin. Nah. Oke, gender name. Oh iya, saya lupa. Ini sebenarnya gender seperti ini. L. Nah, kenapa tadi saya bikin gender name? Nah, ini yang menarik. Pertama, teman-teman kan kalau nampilin L atau P gini kan agak gimana gitu. Ya, baiknya kan kita tampilinnya laki-laki atau perempuan. Nah, tetapi kan yang ada di database itu adanya L atau P. Nah, biasanya kan kalau teman-teman mau pakai logic, pakai selection ya, pakai if, ini apa gitu. Nah, terus nanti di halaman yang lain juga sama, teman-teman harus if else. Halaman lain yang misalnya ada gendernya. Nah, itu kan effortnya jadi di setiap halaman. Saya mau pakai namanya mutator. Jadi mutator itu kita tambahin satu atribut baru yang nggak ada di database, tapi ngebaca field si gender. Jadi nanti kita tampilinnya gendernya. Itu. Ya, jadi nama gendernya. Jadi di modelnya kita tambahin satu field yang nggak ada di database. Nah, nanti di modelnya ada logiknya. Ya, bikin logik gimana? Kita bikin public function get gender name. Ya, atribut. Kalau nggak salah ini ya. Oke. Nah, benar ya. Jadi gender name ini ya setara sama gender underscore name. Jadi nama atributnya ntar jadi ini. Jadi ada tambahan satu field namanya ini dengan get nambahin function ini. Oke. Nah, di dalamnya kita pakai logic if this gender, nah tadi kita baca gendernya ya, sama dengan L, maka yang di return adalah laki, ya. Oke, terus else, ya boleh pakai if lagi ya, sebenarnya else aja cukup, tapi nggak apa-apa buat else if gender sama dengan P. Nah, cuman sorry, ini kan karakter ya. Tambahin petik. Maka returnnya perempuan. Oke, seperti ini. Oke. Nah, jadi di bagian detailnya, oke, cukup panggil namanya gender name, bukan gender. Kita coba ya.
Oke, keluar ya. Jadi nggak perlu di masing-masing ini kita langsung if else, tapi cukup di modelnya aja. Jadi lebih efisien. Oke. Oke, lanjut ke format tanggal lahir dan tanggal masuk nih. Ini kan formatnya masih tahun, bulan, dan tanggal. Dan ada jamnya pula. Ini kan nggak enak dilihat. Kita bisa tambahin di sini format. Benar nggak, Tar? Harusnya benar ya format. Kita coba dulu deh. D, strip M, strip Y. Coba dulu ya. Ya. Nah, jadi 17 Desember 2020. Oke, nah tanggal masuknya juga ya kita tambahin format. Nah, jadi formatnya lebih sesuai nih tampilannya. Tetap. Nah, teman-teman, untuk format ini supaya bisa jalan di bagian modelnya, jangan lupa harus ditambahkan ini. Ya, supaya si Laravel tahu bahwa itu tuh date load. Nah, di sini harus di-define dulu. Jadi pada saat ngeformat, kenapa muncul terus? Ya, pada saat ditambahin format dia nggak error. Gitu. Oke, sampai sini suara saya masih jelas ya? Halo? Iya, Pak. Pak, jelas Pak. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyain boleh. Sambil minum dulu saya. Pak, maaf boleh lihat bagian yang session suksesnya tidak Pak? Boleh. Bagian cara nampil ini atau ngirimnya? Cara menampilkannya. Oh, menampilkannya. Di bagian layout ya. Sini nih. Ya. Maaf Pak, itu berarti Ya. berlaku untuk semua session ya Pak? Kalau if session gitu. Oke, if session. Jadi sebenarnya saya kan naruhnya ini di layout. Di layout itu kan setiap kita buka halaman itu kan pasti di load terus nih layout ini kan. Ya. Nah kalau misalnya sessionnya nggak ada kan, nanti kalau kita langsung cetak sessionnya gini, nanti error. Makanya kita cek dulu nih sessionnya ada apa enggak. Gitu. Kalau memang ada sessionnya baru kita tampilin. Tapi kalau nggak ada ya nggak usah ditampilin. Gitu ya. Oke Pak, terima kasih. Silakan ada lagi. Bapak lupa share itu file asetnya .zip-nya ke Zoom. Ke Zoom ini gede sih ya. Oh, mesti saya share dulu takutnya iya ya saya lupa belum di ini dulu. Gak apa-apa sih kalian coba kerjain pakai lama juga ya pakai note kalian. Lupa. Iya saya belum share ya. Saya kalau share dulu linknya waktunya ntar habis sama nguploadnya lagi. Disimak dulu aja lah nggak apa-apa ya. Halo, ya? Pak, maaf tanya lagi Pak. Ya,
Yang suksesnya itu harus sesuai sama variabel yang dikirim di controller kan ya Pak? Betul, jadi kan di controller ini kan ada with ini sebenarnya namanya dia kirim variabel ya, tetapi pakai session. Tapi sessionnya itu flash session ya, bukan session yang waktu kita bahas tentang login. Kalau login kan sessionnya mantang terus tuh sampai time out, sessionnya baru kehapus. Nah, kalau ini tuh namanya flash session, jadi sessionnya itu dipakai hanya untuk ngirim data, habis itu next request-nya tuh sessionnya bersih. Itu. Nah, namanya pakai with. Nah, ini tuh nama variabelnya. True itu value-nya. Gitu. Ya, makanya di layout-nya tadi, nah, ini nama sessionnya tadi, with tadi. Pak Tegar, maaf saya barusan diisi. Ini untuk absensi gimana ya? Saya juga bingung. Coba ditanyakan ke LSC aja ya. Soalnya absensi bukan saya yang edit manual, masukin manual. Oke, lanjut ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut. Mungkin tadi yang bagian detail, kalau yang kan saya anggap udah ngerti ya bagian nampirin detailnya. Nah ini ya codingan untuk nampirin detailnya. Nah, ini saya ambil semua status karena kan tadi drop down-nya tetap muncul semua nih. Jadi kan kalau kita cuma ngambil dari database kan yang muncul cuma satu. Nah supaya bisa keluar semua, kita harus get semua statusnya. Kemudian data pasiennya. Nah di sini kenapa saya nggak perlu find ID lagi si data pasiennya? Karena kalau kita kirim parameter, saya buka indeks dulu deh biar lebih jelas. Oke, nah ini link untuk masuk ke detail. Nah, ketika kita redirect ke halaman detail, yang kita kirimkan ID dari pasien. Oke, nah kita langsung fokus ke controllernya aja ya. Nah, di controllernya itu jangan pasangnya integer ya. Integer, ini jangan. Langsung aja pasien. Nah, si Laravel ini udah pintar. Jadi kalau kamu pasang objek pasien di sini, itu ibaratnya udah langsung kayak pasien titik dua find ID-nya kayak gini gitu. Nah ini tuh udah nggak perlu dilakuin lagi karena dengan parameter seperti ini si Laravel udah dapat. Jadi mengurangi kerjaan kita. Nah, jadi yang kita cukup tangkap adalah statusnya, kemudian data pasiennya ya kita tinggal kirim lagi ya. Nah, dibungkus dalam satu atribut data. Kita kirim. Nah, di detailnya, sorry. Mana tadi bagian detail? Ketutup ya. Oh ini. Di bagian detail ya, kita tinggal ambil data-datanya nih. Pasien, gitu kan. Nah, pas mengambilin data untuk yang mana? Status. Nah, ini saya for statusnya. Kemudian kalau yang sama ID-nya ya baru saya kasih selected. Kalau teman-teman punya logik yang lebih bagus lagi, pakai aja. Ini saya pakai logik yang terburu-buru buatnya. Oke. Nah, sekarang kita mau ngupdate. Jadi dari detail ini kita mau update nih statusnya nih, si pasien ini. Nah, caranya gimana? Kita tinggal bikin form. Ya, di antara sel ini jangan lupa bikin form. Metodenya post, action-nya ke pasien update. Jadi kita udah sediain satu web ini ya. Untuk update ini, ya, name-nya pasien.update. Jadi mana tadi detail. Sininya pasien update. Jangan lupa dikirim ID-nya. Oke, ingat setiap ada form ada CSRF-nya. Nah, untuk ngupdate saya pakai metodenya put.
ngikutin standar konvensinya dia ya. Oke. Nah, di sini ini select-nya. Ya, ini kan jadi bagian dari input select. Ya, ini value-nya jangan lupa di-set. Value-nya pakai status ID ya. Sedangkan untuk nampilinnya pakai statusnya. Oke. Nah, kalau sudah di dalam form ini, saya bikin mana nih? Button submit. Input submit kayak tadi waktu kita nge-create ya. Kita bikin submit, value-nya apa? Ya jadilah nanti seperti ini. Ini ya tombol submit-nya. Oke. Oke, nah pas kita submit berarti kan ke redirect ke sini ya, pasien update. Kita lihat lagi, pasien update ini ke pasien controller untuk update. Masuk ke sini. Mana? Untuk ini. Nah, di dalam update ini ada dua parameter, teman-teman. Yang satu request, yang satu ID tadi ya, parameter kedua yang kita lempar. Nah, supaya kita nggak perlu find lagi by ID, langsung aja pakai kelasnya kelas pasien. Jadi objeknya langsung objek pasien. Nah, request ini formnya tadi. Jadi kita nggak perlu lagi set ini ya. Yang kita perlu lakukan sekarang adalah set status ID. Ya, status ID sama dengan objek request. Objek request dot tadi apa nih? Status. Kita ambil statusnya, lalu kita set untuk status ID-nya. Oke. Lalu kita save. Simpan ke dalam database. Ya. Nah, kalau sukses ya, kita tinggal redirect aja. Nah, ini return-nya return back aja ya. Return back itu berarti return ke halaman yang tadi waktu kita isi. Dengan session, fresh session, success true. Kurang lebih kayak gini. Bentarnya ada yang nanya. Apa bedanya save sama create? Ada bedanya seingat saya. Kalau save itu nyimpan ke dalam database kalau nggak salah. Kalau nggak salah, saya agak lupa juga. Kalau create itu nggak nyimpan deh kalau nggak salah. Nggak nyimpan ke database. Kalau nggak salah ya, ntar kita coba cross check lagi. Oke, kita coba ya. Oke, karena Tegar 20 ini kita coba update nih jadi pasien sembuh. Baru kita pasien, oke sukses ya, berarti datanya dapat sini. Nah dia back itu balik lagi ke sini, gitu. Oke, oke itu update, jadi sederhana. Nah teman-teman untuk update kan kebetulan ini statusnya doang. Nah yang lainnya kan nggak diotak-atik. Kalau misalnya teman-teman mau yang lainnya juga dirubah, kayak namanya boleh dirubah, gendernya boleh dirubah, tempat tanggal lahirnya boleh dirubah, itu teman-teman silakan buat lagi seperti form create seperti ini ya. Bedanya teman-teman nggak perlu jalanin ini lagi, nggak usah di new lagi. Ya cukup tangkap pasien yang tadi, langsung di set masing-masing. Kalau itu harus masing-masing sih kayaknya. Ya cukup ambil ininya lalu di set masing-masing. Kalau mau divalidasi lagi, tinggal bikin validatornya lagi. Cuman bagian di bagian fungsi update-nya. Kalau ini kan bagian store. Oke.
Oke. Sekarang sudah saya catatan sini. Session udah, error udah, format tanggal udah, cara update sudah. Oh, saya lupa ngupload gambar ya. Nah, ngupload gambar lumayan penting nih. Ngupload gambar. Oke. Harusnya tadi pada saat create, sorry ya, waktu create tadi harusnya kita bahas ngupload gambar sebelum bahas update. Kita balik lagi ke create. Nah, di add.blend ya. Kita tambahin satu lagi. Ya, foto. Type-nya file ya. Karena kan dia ngupload file. Bukan ngupload ini ya. Ya, bentuknya file. Nah, jangan lupa di sininya tuh ditambahin ini. Ya, supaya formnya itu bisa ngupload file, harus ditambahin ini ya, multi-part form data. Oke. Nah, terus kita tangkap di pasien controller. Sini. Ya. Nah, di sini kita bisa validasi juga nih si fotonya. Ya, required. Ya, bentuknya image. Jadi kalau dia tiba-tiba masukinnya itu file txt gitu kan, ya dia kasih error. Kemudian ada max-nya juga ya, bisa dikasih max-nya, maksimalnya itu misalnya 5.000, maksudnya apa? Ini sama kayak 5.000 kilobyte ya kalau nggak salah ya, alias 5 mega maksimalnya. Ini boleh dikasih maksimal kayak gini, ya boleh enggak, bebas. Oke. Nah, sekarang gimana cara kita ngupload image? Nah, supaya image-nya itu bisa muncul di project-nya, di website-nya. Oke. Ini saya belum delete, bentar ya. Saya delete. Oke. Nah, biasanya teman-teman kalau naruh gambar, itu kan ada di public. Di dalam public tuh kita bikin folder, misalnya image gitu. Nah, tetapi kalau kita mau pakai fitur uploadnya si Laravel, kita mau ngupload file, itu nggak bisa langsung ke public. Dia akan masuknya ke dalam storage. Mana storage nih? Ya, masuknya akan ke dalam storage ini, bukan ke folder public. Storage app, nah di dalam sini. Ya. Teman-teman bisa buka namanya file system di dalam config folder. Ya. Ya. Dia di app, dalam folder app, ya, storage, terus nanti di dalam app public. Nah, semua file yang bisa diakses secara public, teman-teman taruhnya di dalam storage app public sini. Bukan ini ya, ini salah nih, sorry. Taruhnya di sini. Storage public. Nah, di dalam folder public teman-teman boleh mau bikin folder berapa aja. Gitu. Oke. Nah, sekarang PR kita gimana caranya supaya folder ini benar-benar jadi public, karena yang di dalam storage sebenarnya private semua, nggak public, nggak ada yang public. Ya, supaya bisa diakses secara public, ya teman-teman harus linkin. Ada namanya storage link. Nah ini ya, kebetulan kebuka. Ada nggak ya? Ya, nah ini ya, kita linkin dengan perintah ini. Kita coba ya. Oke, ke link sekarang. Nah tandanya apa?
nanti di dalam folder public, ya, nanti ada folder storage. Nah, storage ini isinya sama dengan storage yang ada di public. Folder public yang ada di storage. Ya, nah, sama kan isinya, ada folder image di sini. Nah, di sini juga muncul folder image. Nah, dia itu hanya nge-link doang, jadi nggak benar-benar di-copy ya. Jadi kalau kita misalnya lihat projectnya di dalam folder public, nah itu kayak shortcut isi, bukan folder ini ya, bukan folder beneran folder, tapi bentuknya shortcut. Jadi dia ngelingin ke storage yang ada di sini, gitu ya. Nah, hanya ngelingin doang, menghubungin. Nah nanti muncul di sini. Nah nanti image-nya kita upload ke dalam sini, ya. Nah kalau mau ngupload gimana? Nguploadnya ada manualnya di file system. Coba ini ya, file upload. Ya, nah, kita upload. Oke, kita copy aja. Lalu di sini, nah tadi kan kita masukin datanya. Nah, di sini aja kali ya. Kita upload. Filenya request file foto tadi. Ya, kemudian di store di image pasien ya. Jadi saya mau store-nya di dalam folder image, di dalam folder pasien. Oke. Nah, kalau kamu buatnya kayak gini aja, itu dia nggak akan masuk ke sini teman-teman. Ya, atau gini, saya buka storage saja biar nggak pusing ya. Nggak akan masuk ke sini. Tapi yang ada nanti masuknya di dalam folder app, bukan di dalam folder public. Kenapa? Karena di file system, ya, itu defaultnya pakai lokal. Lokal itu apa? Ini yang lokal ya. Lokal itu storage path-nya itu ke app, gitu. Ya, padahal kan kita mau nguploadnya itu ke public, bukan di root app-nya, tapi di dalamnya lagi di public-nya. Baru kita naruh di sini. Nah, berarti kita harus ubah disk-nya itu dari lokal ke public. Caranya gimana? Di bagian controllernya, di sininya, itu kita ganti di sininya jadi public. Parameter ketiganya harus diisi, keduanya harus diisi ya. Gitu. Nah, jadi kayak gini. Artinya di sistemnya kita pindah ke sini, nanti file yang diupload tuh bakal masuk ke sini loh, path-nya. Kalau kamu nggak isi parameter keduanya, dia pakai default lokal punya. Nah, jadi nanti malah nggak muncul di sini, di public-nya nggak akan muncul. Oke. Nah, teman-teman perlu dibaca di manualnya. Oke. Kalau kita langsung upload seperti ini, ya, nanti nama filenya itu akan digenerate otomatis sama si Laravel dalam bentuk unique ID. Tuh, ya, jadi di random namanya. Nama filenya ya, nggak sesuai dengan nama file yang diupload ya, nggak, tapi di random. Kalau misalnya teman-teman mau namanya mau spesifik, teman-teman yang mau nentuin sendiri, nah berarti harus pakai cara yang ini. Ya, jadi parameter pertamanya mau di mana, kemudian parameter keduanya itu nama filenya apa. Kalau teman-teman mau set sendiri. Sekarang kalau saya ikutin aja ya, pakai caranya Laravel. Biarin Laravelnya sendiri yang nentuin namanya. Ya, berarti cukup seperti ini. Oke. Lalu path ya. Path-nya ini berarti di database-nya kita simpan nih. Pasien, foto, sama dengan path ya.
kayak gini ya. Oke, baru kita save. Nah, nanti harapannya nanti filenya kesimpan, terus di database juga path image-nya juga kesimpan. Ya, kita coba ya. Oke, ada filenya. Kita masukin. Misalnya Tegal 21 ya. 01, 01, 21. Simpan. Oke, simpan ya. Nah, filenya ke load. Image-nya ke load. Nah, kalau kita lihat di database, nah dia akan ke-encrypt seperti ini, teman-teman. Ya, akan ke-encrypt seperti ini namanya. Nah, kalau teman-teman mau pakai namanya sendiri, pakai cara yang tadi ya, yang ada di websitenya. Nah, dia akan simpan nama file-filenya. Ya, pasien, bla bla bla. Gitu ya. Nah, di detailnya, supaya kita bisa dapat fotonya, nah ini foto ini ya. Saya panggil aset, kemudian storage, karena kan di dalam folder publiknya, storage ya. Storage, kemudian image, baru pasien, baru nama file. Nah, image sama folder pasiennya nggak saya masukin karena udah kesimpan di database. Nih. Jadi pada saat nge-upload, si Laravel itu masukinnya itu nggak cuma nama filenya, tapi sampai path-nya juga disimpan. Jadi di sininya, di detailnya untuk nampilinnya cukup storage, kemudian langsung data dari database-nya aja. Gitu. Oke. Nah, itu untuk upload gambar. Ya. Lanjut. Edit sudah, ngupload sudah, sekarang kita mau ngapus. Nah, untuk ngapus, saya taruhnya di list ya. Mana tadi? Kok nggak ada? Nah, saya buatnya di list. Nah, di sini saya bikin tombol hapus. Ya, jadi di coding indeksnya, kita buka coding indeksnya. Oke. Nah, di samping detail kan saya bikin tombol hapus. Ini kan link detail, kemudian saya bikin lagi ini hapus tombolnya. Ya, saya pakaiin bootstrap ya. Nah, di tombol yang mau ngapus, teman-teman tambahin form, bikin form. Gitu. Ya, karena kenapa saya bikin form? Karena metode yang mau saya pakai namanya delete, pakai standarnya Laravel. Kalau mau pakai get bisa-bisa aja dipakai ya. Nah, saya maunya pakainya nama metodenya delete. Oke, saya action ke pasien delete, kemudian saya kirim ID-nya. Jadi tombolnya tadi itu bentuknya submit. Value-nya hapus ini ya. Oke, nah di webnya, nah di sini kan saya pasien.delete, ini saya lempar ke controller sini, kemudian di destroy. Oke, saya panggil function namanya destroy. Sekarang kita tinggal pindah ke controllernya. Bagian destroy. Nah, kita nggak perlu find lagi karena di sini udah objeknya pasien. Kita tinggal pakai $ID, terus kita delete. Ya, artinya ada dihapus. Tinggal return back. Kita kasih with
Sukses sama true. Ya, kita coba dulu ya, takutnya saya nyangkut. Sama. Oke, kita hapus. Oke, data, sorry, ya errornya. Nanti kita coba, kalian bisa otak-atik sendirilah masalah pesan errornya. Tapi poinnya adalah, datanya berhasil kehapus ya, yang tadi saya klik ya. Udah nggak ada lagi. Oke. Nah, kalau misalnya saya ini deh, hapus yang di sini. Oke, nah kehapus ya, datanya udah nggak ada lagi. Jadi simpel ya, hapusnya itu kalian nggak perlu pakai query dari berubah, tapi cukup pakai ini aja. Pakai Eloquent ya. Gitu. Oke, itu untuk hapus. Berarti sudah kayak yang kita bahas sekarang ada create, update, sama delete. Sama tadi saya kasih tambahan upload file ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Suara saya jelas ya, takutnya commute lagi. Halo? Ada yang mau ditanyain? Pak, Iya, kalau misalnya storage link-nya itu, kalau misalnya kita pindah komputer, dia tetap ke link nggak, Pak? harus di-link-in lagi. Oh, yang sudah-sudah saya coba itu link-nya hilang ya. Jadi kalau saya copy filenya, saya harus jalanin lagi nih PHP Artisan Storage Link supaya ke link lagi. Kalau nggak di-link-in nanti dia jadinya kayak folder biasa gitu jatuhnya. Ada lagi? Sama kalau misalnya kita upload, langsung kita kirim ke public folder gitu, boleh nggak, Pak? Nggak bisa. Bukan masalah boleh atau nggak bisa. Jadi ngupload itu mana tadi ya? Yang saya tahu nggak bisa ya, nggak tahu sih kalau teman-teman ketemu caranya. Mana tadi ngupload? Di Laravel kalau kita mau ngupload itu pakai fungsi namanya store. Nah, fungsi store ini itu pasti larinya ke storage. Ke sini gitu ya. Nah, semua yang ada di storage itu kita nggak bisa directly ini ya, dari mana detail tadi ya, hapusin ini ya, dari isi SRC web ini nggak bisa direct langsung ke file storage yang ada di sini, folder storage ya. Aset ini tuh pasti larinya ke folder public. Nah, ini, gitu kan? Nah, PR kita gimana caranya ngelinkin dari storage ke folder public yang ada di sini supaya bisa diakses dari sini, gitu kan? Jelas ya? Iya, Pak. Ya. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, saya cek chat dulu ya. Nggak matiin chat. Kalau public itu client side, folder public itu dia client side. Jadi nggak masuk ke storage. Kurang tepat ya, jadi kalau folder public itu sebenarnya file atau folder yang akan di-download ke klien, tapi sebenarnya posisinya tetap ada di server. Nah, tetapi nanti bisa di-download ke klien dan sifatnya bisa diakses gitu. Public, nah foldernya public ya, bisa diakses direct langsung nih dari websitenya. Seperti ini. Gitu. Ya. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Nah, ada pertanyaan bagus nih dari Jonathan. Bedanya pet sama put. Nah, silakan teman-teman. Ya, saya belum cari tahu itu.
silakan teman-teman, bagi teman-teman yang keluar nih, bedanya pet sama put apa? Saya pernah baca-baca, cuma saya lupa. Ada bedanya sebenarnya. Oke, kalau tidak ada, saya dulu ya. Oke, di slide Binus Maya itu kan ada ini ya, ada materinya yang lebih apa? Ya lebih advance lah. Saya nggak bahas di sekarang karena kan takutnya teman-teman di sini yang kurut biasa aja belum dapat gitu. Di kelas saya, terutama kelas saya memang belum saya jelasin kurut yang biasa. Makanya saya bahas sekalian di sesi ini. Ya. Nah, ada yang lebih advance. Ya, ada add-ons, ada library-nya Laravel, yang ada JSON-nya, ada Ajax-nya. Nah, teman-teman bisa baca slide-nya. Ya, silakan dibaca aja di slide-nya. Dan bisa dieksplor sendiri ya. Betul, tapi saya coba pet bisa buat update. Betul bisa. Kamu pakai delete buat insert juga bisa gitu ya. Ada pertanyaan di chat ya. Sebenarnya mau delete kamu pakai isinya buat update juga bisa. Sebenarnya kayak apa ya? Kayak convention ya. Kayak convention aja gitu aturannya. Gitu. Nah, emang keduanya untuk update, cuma saya ada bedanya. Cuma saya lupa. Dulu saya pernah baca udah lama banget pet sama update. Silakan sama teman-teman coba cari tahu ya bedanya. Oke, kalau ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi dari saya cukup ya. Mohon maaf ya kalau memang ada kesalahan dalam pembahasan, ada kekurangan, karena kita sama-sama belajar ya, sama-sama coding bareng, explore bareng. Ya, saya rasa cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Siang, Pak. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Terima Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Permisi Pak, mau nanya Pak. Silakan. Pak. Kalau nggak salah saya ada dengar ada di chat tadi ada yang bilang kelas saya presentasi itu nggak ada informasi lain lagi Pak. Itu kelas siapa ya? Kelas Bu Junita. Oh, nanti kamu kontak langsung aja ke beliau ya, jangan di forum ini ya. Oh iya Pak. Langsung kontak langsung aja ke beliau ya. Soalnya ini kan kita takutnya miskom nanti. Oke, saya matiin ya.